Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifatun Nisa dari kelas 12 IPA 2 akan mengulas kembali PowerPoint yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang pertama. Nah, Ibu menjelaskan tentang 7 Asmaul Husna, salah satunya yaitu Al-Ghaffar. Saya akan mengulas kembali tentang Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar ini dari kata Ghafaro yang artinya menutupi, dan Al-Ghafuru yang artinya obat untuk mengobati luka. Nah, kalau dua kata ini dipahami, dimasukkan, disejajarkan dalam kaidah Asmaul Husna. Yang pertama itu tadi Ghafaro, yaitu menutupi. Jadi Allah itu menutupi kesalahan-kesalahan hambanya dengan kebaikan, dengan anugerahnya. Nah, yang kedua itu Al-Ghafuru, yaitu Allah memberikan anugerah kepada hambanya berupa penyesalan, dan penyesalan itu sebagai obat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan hambanya. Karena dengan penyesalan hamba akan bertaubat kepada Allah dan akan diampuni oleh Allah. Karena penyesalan ini nggak semua orang dapat dianugerahi rasa penyesalan setelah berbuat kemaksiatan, setelah berbuat kesalahan-kesalahan. Jadi penyesalan ini sebuah anugerah yang Allah berikan. Nah, di Al-Quran Allah telah menyebut beberapa kali, bahkan hingga 96 kali Allah menyebutkan kata Al-Ghaffar di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Innahu kana ghaffaro. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, Allah sendiri loh yang bilang kalau Allah Maha Pengampun. Jadi memang benar adanya Allah itu Maha Pengampun. Nah, yang kedua itu ada beberapa kata Al-Ghafuru yang disandingkan dengan Asmaul Husna yang lain gitu. Seperti Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Nah, jadi Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, banyak kata Al-Ghaffar yang bersanding dengan kata Asmaul Husna yang lain, seperti Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di situ membuktikan bahwa Allah tuh Maha Pengampun, Maha Perkasa, Maha Penyayang dan sebagainya. Nah, terus ada dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ini mengartikan Al-Ghaffar itu sebagai zat yang menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan. Nah, apa sih keburukannya itu? Yaitu keburukan itu artinya dosa. Dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba adalah bagian keburukan yang ditutupi Allah, sehingga Allah itu tidak memperlihatkannya di dunia atas kepada orang lain dan menyingkirkannya di akhirat agar dilihat orang lain juga, karena sesungguhnya nanti di akhirat semua amal perbuatan akan ditampakkan kembali. Makanya Allah dengan kemurahan hatinya, dengan keal-ghafarannya menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Nah, tapi di sini kata Al-Ghaffar ini cangkupannya luas. Jadi ada beberapa yang Al-Ghafaro, yaitu yang ditutupi. Apa aja sih yang ditutupi oleh Allah itu? Yang pertama itu tubuh yang ditutupi oleh Allah dengan bentuk yang sangat-sangat sempurna. Itu juga termasuk pengertian dari Al-Ghaffar. Terus yang kedua ada bisikan dan kehendak hati manusia yang bakal berbuat buruk, yang akan berbuat buruk. Itu juga Allah tutupi dengan tadi anugerahnya itu. Nah, sebelum ada penyesalan, Allah tutupi dulu tuh kehendak hatinya, bisikan hatinya yang akan berbuat buruk tadi. Nah, terus yang ketiga, dosa nih. Baru dosa atau kesalahan yang Allah tutupi dari banyak orang gitu. Jadi kesalahan-kesalahan kita Allah tutupi gitu. Jadi makna Ghafaro itu di sini luas cangkupannya gitu. Nah, terus ada apa aja sih yang dapat kita teladani dari Al-Ghaffar itu? Nah, yang pertama itu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Allah aja Maha Pemaaf gitu. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Kita sebagai umatnya juga harus memaafkan kesalahan sesama kerabat, sesama teman. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, sesungguhnya
pemaaf itu mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi barang siapa yang memaafkan saudara-saudaranya, itu semuanya dia semakin mendekat kepada ketakwaan. Nah, terus yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan baik dan tidak membeberkannya. Jadi kalau kita tahu suatu kesalahan orang lain, kita jangan menyebarkannya. Suatu aib orang lain, kita nggak boleh menyebarkannya. Karena semua kita tahu, barang siapa yang menyebarkan aib orang lain di dunia, maka aibnya akan dibuka oleh Allah di akhirat. Dan itu sungguh sangat menakutkan, karena dilihat oleh banyak orang dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Nah, kalau kita nggak mau dibuka aibnya, nggak mau disebarluaskan kesalahan kita, maka kita juga harus menutup kesalahan dan aib orang lain. Nah, terus yang terakhir, ada menampakkan kelebihan dan menutupi kesalahan. Jadi kalau ngelihat orang tuh jangan kesalahannya aja, jangan keburukannya aja, tapi kita juga harus melihat kebaikannya, kita harus melihat kelebihannya, karena itu sebagai bukti bahwa kita tuh benar-benar cinta kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita gitu. Jadi selalu menampakkan kebaikannya. Nah, mungkin kalau dari buku cukup sekian. Nah, terus kalau ada tambahan dari saya, jadi kata gofaro itu masuk ke dalam kata istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi karena Allah Maha Pengampun yang sudah dijelaskan, jadi kita banyak-banyak istighfar, karena kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.